Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar kisah Nabi Yunus? Kira-kira pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad itu merasakan keadaan di kota Mekah tidak nyaman. Jadi setiap dia berdakwah, dia dihina. Setiap dia berdakwah, dia dicaci maki. Akhirnya Nabi mengajak Zaid bin Harithah untuk berdakwah di Taif. Jadi kalau pakai peta, ya, ini dulu supaya masuk. Ini Mekah, Nabi itu ke arah timur, ini yang namanya Taif. Ini Mekah, Nabi ke arah timur, ke Taif. Mungkin pertimbangan Nabi itu, waktu kecil Nabi itu berada di Taif. Jadi waktu masih balita, dia dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, itu di Taif. Jadi mungkin dia merasa, kayaknya orang Taif bisalah diajak berdakwah, bisa menerima ajaran Islam. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah datang ke Taif, dia menemui 3 orang kepala suku. Diberitahu, aku sekarang menjadi nabi, mendapat wahyu. Marilah kamu mengikuti ajaran ini, yaitu dengan tidak mempersekutukan Allah, tetapi Tuhan itu hanya satu. Kepala-kepala suku tadi mendengar ucapan Rasulullah itu marah. Kalau kamu yang diangkat menjadi nabi, apa tidak ada orang lain? Kamu bisa membayangkan ketika kamu diutus seseorang, misalnya kamu itu mewakili pesantren ini ke suatu kampung, terus di kampung itu kamu ngomong, saya utusan pesantren Siti Dumillah, disuruh menyampaikan pesan ABCD, terus kemudian orang yang kamu datang itu bilang, memang di Siti Dumillah itu gak ada orang lain kecuali kamu. Kamu tersinggung apa enggak? Nabi Muhammad itu diperlakukan begitu. Akhirnya Nabi bilang, oke, kalau kamu tidak mau menerima, tapi tolong kedatangan saya ke Taif jangan diberitahukan kepada orang lain. Nabi akhirnya keluar dari Taif itu, kira-kira di pinggiran jalan ada kebun anggur miliknya Syaibah. Nabi duduk berteduh karena terik matahari yang panas itu. Nabi duduk di situ. Si Syaibah, pemilik kebun anggur itu memanggil Adas. Adas itu adalah pembantunya atau tukang kebunnya. Kok saya lihat ada orang kasihan itu, kehausan, kelaparan. Ambilkan anggur, berikan kepada dia. Nah, Adas itu langsung memetik buah anggur, diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menerima anggur itu, dia mengucapkan Bismillah. Adas itu kaget. Loh, kamu orang mana? Kalau orang Arab ini tidak ada yang ngerti bacaan basmalah itu. Dan saya tidak pernah mendengar ada orang yang membaca basmalah. Terus Nabi bertanya, kamu siapa? Saya Adas, beragama Nasrani dari kampung Nineveh atau Ninawa. Sekarang kira-kira dekat Irak sana. Terus Nabi mengatakan begini, oh kamu dari kampungnya Yunus bin Matta. Tambah kaget lagi si Adas sih. Kamu kok tahu?
Yunus bin Matta. Nabi mengatakan Yunus bin Matta itu saudaraku. Dia nabi dan aku pun nabi. Langsung diciumnya lah tangan Rasulullah SAW itu. Tetapi pemilik kebun itu mengatakan kepada pembawanya, "Hei Adas, hati-hati kamu kena sihir orang itu loh." Jadi Rasulullah mengenal kenabian Yunus bin Matta itu ketika dia ketemu Adas yang orang Nineveh atau Ninawa. Itulah pertama kali di dalam tarikh Islam nama Yunus disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gambar. Jadi di Taif itu kira-kira ya kayak Bogor begini. Kalau Mekah itu panasnya luar biasa, tapi kalau Taif itu sejuk. Banyak kebun, banyak buah-buahan, banyak sayuran. Nah, di sana itu ada yang namanya, kalau kamu nanti naik haji atau umroh, ada masjid namanya Masjid Adas. Itu diperkirakan di sekitar sinilah dulu Nabi bertemu dengan Adas. Ini luarnya masjid itu begini, dalamnya masjid kayak begini. Masjid Adas namanya, ada di kota Taif, sebelah timur kota Makkah. Nabi tadi menyebut bahwa Adas itu satu kampung dengan Yunus, yaitu di Nineveh atau Ninawa. Di daerah kalau sekarang dicari itu ya kira-kira di Irak. Inilah petanya. Jadi kira-kira Nineveh atau Ninawa itu ada di sini. Inilah kota atau kampung dari Nabi Yunus. Menariknya adalah Yunus itu orang penduduk kampung Yerusalem di sini. Yerusalem, Palestina. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia disuruh berdakwah ke Nineveh, Irak. Jadi jauh ini. Antara apa? Yerusalem sampai ke Nineveh ini. Jadi ini Yerusalem, ini Nineveh. Jadi Yunus diperintah Allah untuk mengingatkan orang-orang di Nineveh, karena orang-orang Nineveh itu sudah perilakunya sudah keterlaluan, sehingga Allah mengatakan tolonglah diingatkan orang Nineveh itu. Jadi dari Yerusalem, Yunus ke Nineveh. Jadi bukan di kampungnya ya. Kalau Nabi Muhammad disuruh berdakwah dengan orang Quraisy, sama-sama satu kampung. Tapi kalau ini jauh. Nah, ketika Nabi Yunus itu berdakwah, tambah gampang dibully gitu. Sebagai orang pendatang langsung dia, ya orang kampung Nineveh atau Ninawa itu mengatakan di kampungmu sendiri sana. Kok kamu berdakwah di sini? Terus saja dibully seperti itu. Dan Nabi Muhammad saja di kampungnya sendiri dibully oleh orang kampungnya juga sedih. Apalagi ini sudah dirantau, jauh dari sanak keluarga, kemudian dibully. Sedihlah hati Yunus ini. Hei, ingat, aku Nabi utusan Tuhan, diberitahu bahwa kamu jangan menyekutukan Tuhan. Kalau kamu tidak mau mengikuti aku, maka kamu akan diazab. Lah orang Nineveh ini, cara beribadatnya, cara hidupnya, kemaksiatan yang merajalela itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tidak apa-apa itu. Jadi pikiran orang kampung itu, kamu baru ngomong sekarang, saya itu melakukan seperti ini sudah sejak nenek moyang saya dulu. Tidak apa-apa.
Tidak ada azab seperti Lut, seperti Nuh, seperti Soleh. Kaumnya maksudnya, kaumnya Lut, kaumnya Soleh, kaumnya Nuh. Kami di sini aman-aman saja. Perlu kita ketahui, umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau tidak mengikuti ajaran Tuhan, diazabnya itu fisikal. Nabi Nuh, umatnya diazab dengan apa? Ditenggelamkan dengan banjir. Nabi Soleh, umatnya menyembelih unta yang tidak boleh disembelih, diazab dengan terjadi gempa. Begitu pula kaumnya Nabi Lut diazab dengan gempa dan suara yang nyaring. Alhamdulillah sejak Nabi Muhammad, umat itu kalau diazab tidak kontan, fisikal. Nah, ini jadi bisa dipahami ya. Jadi nabi-nabi yang dulu itu kalau diadab fisikal, tiba-tiba Yunus ngomong kepada orang Ninawa ini atau Ninawa ini, kamu kalau tidak ngikuti ajaran Tuhan, kamu akan diadab. Ngomong kosong. Kami sudah bertahun-tahun sejak nenek moyang saya tidak apa-apa itu. Karena setiap bicara, setiap mengajak dia dihina, dilecehkan, Nabi Yunus itu marah di dalam hatinya itu. Karena marah, dia ngambek. Karena ngambek, ya sudahlah kalau orang kampung ini nggak mau diajak baik-baik, saya tinggal saja. Maka Nabi Yunus pergilah meninggalkan orang-orang Nineveh itu. Mau kemana? Dia pergi ke pantai. Sampai di pantai dia minta izin untuk ikut menumpang di sebuah kapal. Pergilah Yunus itu naik di atas kapal dan kapalnya berangkat. Tiba-tiba di tengah lautan itu terjadi gelombang besar. Gelombang besar itu menyebabkan kapal kan jadi bisa begini, turun naik begitu. Karena bebannya berat, maka kapten kapal mengatakan kurangi beban kapal ini supaya tetap mengapung. Lempar, buang beban-beban yang berat itu. Beban-beban yang ada di dalam kapal itu sudah dibuang, tapi masih terus. Ya jalan terakhir apa? Mengurangi penumpang. Caranya supaya adil, diundi. Siapa yang namanya keluar, terjun ke laut. Untuk mengurangi beban kapal, supaya orang yang di dalam kapal itu tidak mati semua, ya harus ada yang korban. Maka diundilah nama-nama orang itu. Kok yang ketika keluar ditarik siapa namanya? Yunus. Karena kapten kapal itu tahu bahwa Yunus ini orang baik. Masa dia sih? Diulangi lagi. Yunus lagi. Sampai ketiga kali Yunus lagi. Akhirnya Yunus bilang, ya sudahlah, saya yang akan lompat. Akhirnya Yunus lompat ke laut. Ketika Yunus lompat ke laut, langsunglah dia diterkam oleh sebuah ikan. Kalau di dalam Quran itu disebut, Nabi Yunus itu, kalau di dalam Quran disebut Dhunnun. Dhunnun. Jadi Yunus itu juga disebut Dhunnun. Nah, sehingga orang lalu menyebut ikan ini disebut ikan nun. Kamu bisa membayangkan, lautan ini sudah gelap. Ya. Laut ini kan sudah gelap. Tiba-tiba ditelan oleh ikan besar. Masuk ke dalam perut ikan. Tambah gelap. Ketika Yunus ada di dalam perut ikan, itulah dia sadar, ya Allah, ini karena saya tidak patuh untuk tetap berdakwah di kampung Ninawa atau Nineveh, sehingga saya mendapat azab seperti ini.
Dan itu di dalam Quran diabadikan itu. Kata Allah di dalam Quran, nanti kamu bisa melembari, ada di dalam surat Yunus, ada di dalam surat Al-Anbiya, ada di dalam surat Shaffat. Kamu pelajari itu. Nah, di dalam surat-surat tersebut Allah mengatakan begini. Yunus itu nabi. Jadi artinya dia bukan dusta. Dia nabi. Tapi karena dia tidak taat, aku azab. Masuk ke dalam ikan nun ini. Yunus berdoa mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada pengharapan, karena saat itu Yunus sangat berharap kecuali kepada Sang Pencipta. Subhanaka, yang bersih dari prasangka ciptaannya. Jadi manusia itu biasanya kalau mendapat suatu cobaan pasti mengeluhnya begini, kok saya sih yang diberi? Kok tidak si A, si B? Pernah kamu merasakan begitu? Nabi Yunus sadar betul kalau saya bukan orang di kapal itu kok berkali-kali diundi kok nama saya. Itu bukan kebetulan. Karena Tuhan memang memarahi saya karena saya tidak taat untuk tetap berdakwah di kampung itu. Itu saja wiridnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada pengharapan kecuali kepada Sang Pencipta yang terbebas dari prasangka. Siapa? Allah itu terbebas dari prasangka. Itu pengakuan Yunus begitu. Saya tidak berprasangka kenapa Tuhan begini begitu. Tapi saya yakin Maha Suci Allah itu. Karena saya yang salah. Jadi saya tidak mencari kambing hitam. Inni kuntu minadh dhalimin, karena aku termasuk ciptaan yang zalim. Jadi karena diakui begitulah, lalu Allah di dalam Quran itu menyebut, seandainya kamu tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu, akan aku tetapkan kamu di dalam perut ikan itu sampai kiamat. Silakan yang mau membaca surat Al-Anbiya 87. Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an la naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Yunus mengakui kesalahannya itu di dalam perut ikan. Kamu bisa membayangkan begini ya. Kalau ada cerita-cerita katanya Yunus itu di dalam perut ikan, ada lampunya terang, ada mejanya, itu khayalan. Tetapi secara sunatullah, yang namanya ikan itu ya di dalamnya ada jeroannya. Karena ada jeroannya, ya pasti dia merasa kesakitan. Contoh gampang begini lah. Kamu memakan buah-buahan yang keras, ya kamu makan. Terus kemudian kalau keluar kan jadi lembek. Itu artinya apa? Karena di dalam usus kita itu namanya, jadi usus kita itu bukan terus kalau diberi makanan terus keluar begini, bukan. Dia itu bergerak begini. Jadi kalau ada makanan di sini dipencet, ke sini yang sini mencet. Itu yang disebut gerak peristaltik. Apa? Gerak peristaltik. Jadi usus itu begini.
Sehingga makanan itu selain bergerak, dipencet-pencet begini, organ tubuh kita itu juga organ tubuhnya binatang itu juga mengeluarkan enzim. Enzim itu pedih. Jadi bayangin kalau Yunus masuk ke situ, binatang yang dimakan ikan saja bisa hancur, apalagi manusia. Pedih itu. Jadi ketika Yunus ada di dalam perut ikan itu, dia merasakan kesakitan dan kesulitan seperti itu. Tetapi tetap saja dia la ilaha illa anta. Hanya engkau. Ini kuntum minadh dhalimin. Subhanaka ini kuntum minadh dhalimin. Terus saja. Yang itu yang kata Allah, seandainya Yunus tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu, akan aku tetapkan dia sampai kiamat mendapat siksaan itu. Tapi karena dia terus istighfar wirid seperti itu, maka dia dikeluarkan dari perut ikan itu. Sekali lagi, kalau ada orang mengatakan cerita Yunus di dalam perut ikan itu nyaman, enak, ada lampu terang, itu khayalan. Karena secara alam Allah mengatakan la tabdilla fi khalqillah. Aku tidak akan mengubah apa yang sudah aku ciptakan, dalam artian sunatullah. Jadi kalau di dalam sunnah Allah itu perut ikan itu mengeluarkan enzim yang menyakitkan, ya tetap keluar. Jadi Yunus di dalam perut ikan itu juga tersiksa. Dan itu juga diabadikan di dalam Quran. Nanti kamu buka surat As-Saffat 143 sampai 146 atau malah sebelumnya. Di situ diceritakan ketika Yunus dilemparkan, jadi ikan ini tiba-tiba batuk begitu, Yunus terlempar ke pantai, itu di dalam keadaan sakit Yunus. Quran ngomong begitu. Jadi kalau orang mengatakan Yunus di dalam perut ikan terang, enak, itu khayalan sekali lagi. Karena di dalam Quran dan nyatanya Yunus ketika terlempar dari perut ikan itu di dalam keadaan sakit. Dan di dalam ayat surat Saffat itu juga disebutkan bahwa karena dia sakit terlempar di pantai, maka Allah menumbuhkan tanaman mirip labu, yang tanaman labu itu dimakan oleh Yunus dan Yunus menjadi sehat lagi. Jadi artinya apa? Kalau keluar dari perut ikan itu dia sakit, itu artinya dia juga merasakan kena enzim-enzimnya. Karena menurut penelitian, asam lambungnya ikan itu sangat pedih dirasakan. Karena asam. Ya persis seperti kita itu, kalau menelan makanan, kan makanan kita tadinya keras bisa menjadi lembut kan. Kamu saja yang tidak merasakan enak-enak. Makananmu itu menderita juga di dalam. Jadi Yunus ketika itu sudah terlempar, kemudian ada ditumbuhkanlah buah labu, kemudian Yunus makan dan dia sehat. Setelah sehat, Yunus itu bertanya, ada orang lewat itu ditanya, itu orang Nineve atau Ninawa bagaimana? Apa sudah mati semua, kena azab? Enggak, dia hidup baik-baik. Wah, itu Yunus tambah takut. Kenapa? Karena hukum zaman itu, barang siapa yang berdusta, hukumannya apa? Mati. Jadi Yunus kan merasa tadi saya di kampung Ninawa atau Nineve itu mengatakan, ini akan diadab Tuhan loh. Tapi sekarang setelah Yunus itu masuk ke dalam perut ikan dan lain sebagainya, yang konon memerlukan sebulan lebih lah proses itu, kok orang Nineve katanya tidak apa-apa. Nah, jadi dia takut kembali. Kenapa? Ya takut dibunuh karena hukumannya harus dibunuh orang yang bohong itu. Nah, itu episodenya Yunus. Mari kita lihat episode orang-orang Nineve. Ketika orang-orang Nineve itu sudah tidak mau mengikuti Yunus, tapi ada beberapa orang, ini cerita lucunya itu benar atau tidaknya itu wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang mikir begini, Yunus itu benar apa enggak ya? Saya coba kamu lihat di rumahnya, dia masih ada apa enggak? Jadi
Diam-diam orang ngelihat di rumahnya Yunus, Yunus kosong rumahnya. Itu artinya apa? Oh, kalau gitu betul itu. Kita itu akan diazab. Buktinya Yunus lari kan gitu kan. Menyelamatkan diri. Jadi rupanya larinya Yunus itu juga ada manfaatnya juga. Orang-orang menjadi tersadar, loh betul tuh. Kalau Yunus ada di rumah kan berarti dia bohong kan. Wong mau ada azab kok dia ada tetap di dalam rumahnya. Itu satu riwayat begitu. Riwayat yang lain mengatakan apa? Tiba-tiba di kampung Ninawi itu ada awan gelap yang mulai memercik-mercikkan petir ya, kayak kalau di sini ada apa namanya hujan, terus kemudian ada petir. Kamu kan sering kan di Bogor ini begitu, ada hujan, petir. Nah ketika dia melihat itu, wah bener Yunus ini. Ternyata ini akan ada azab. Lalu orang kampung itu semuanya keluar, ternak-ternaknya dikeluarkan semuanya di dalam sebuah lapangan, anak, istri, kecil, laki-laki, tua, muda di lapangan itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, kalau begini beneran ini. Jadi dia minta bertobat gitu. Karena orang-orang Nineveh atau Ninawa itu bertobat, Allah membatalkan azabnya. Nah, itulah sebabnya ketika Yunus diberitahu orang-orang Nineveh masih ada, itu nggak apa-apa, nggak ada azab. Itu Yunus malah ketakutan. Wah, ini kalau saya pulang, saya dihukum ini. Karena saya bohong. Tapi kemudian Allah memberitahu kepada orang-orang Nineveh itu, Yunus masih hidup itu. Di dalam Quran juga disebutkan Allah mendatangkan kira-kira 100.000 orang untuk menjemput Yunus. Bahwa ini jadi sama-sama anunya ini apa? Sesungguhnya orang Nineveh itu menjemput Yunus itu karena berterima kasih. Hanya karena peringatan Yunus lah dia sadar, dan karena sadar Allah memberi taubat. Sebaliknya Yunus mau ke kampung ketakutan kan, kok masih hidup. Takut dia bohong kan gitu. Nah tapi dengan datangnya orang-orang itulah lalu Yunus berdakwah lagi, dan orang-orang Nineveh atau Ninawa itu menjadi beriman kembali. Jadi ini cerita yang ada lucunya tetapi juga ada tragisnya. Nabinya takut pulang karena takut perintahnya dari Tuhan itu karena mau diazab, kok dia tetap sehat walafiat. Sebaliknya orang Nineveh mengejar Yunus itu bukan mau membunuh karena dia bohong, tetapi karena apa? Berterima kasih. Karena diberitahu dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah sehingga azab tidak terjadi. Nah itu kisah dari episode Nabi Yunus si Aan ya. Nanti kalau kamu ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang dan ilmuwan adalah, ikan nun ini ikan apa? Kalau di dalam Quran disebutkan bahwa seandainya Yunus tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, aku hukum dia di dalam perut ikan sampai kiamat. Itu ada tafsir macam-macam. Karena Tuhan menyebut Yunus akan di dalam perut ikan sampai kiamat, berarti ikan itu kan masih hidup. Ada tafsir begitu. Itu kalau tidak taubat, tapi Yunus kan taubat. Berarti ikan itu sudah tidak ada. Ya kembali lagi, kalau Yunus manusia juga meninggalkan turunan walaupun Yunusnya tidak ada, maka ikan ini karena makhluk, maka pasti mempunyai turunan kan. Dan turunannya masih ada kecuali dinosaurus. Kalau dinosaurus kan dimusnahkan oleh Tuhan, tidak ada sisanya sekarang. Nah, kalau ikan nun ini kemungkinan ada. Saya searching dan sambil mencocok-cocokkan dengan ayat Quran, kayaknya ikan yang kira-kira, nah ini masih kira-kira, bisa salah, yang menelan Yunus itu adalah paus sperma. Paus itu sesungguhnya bukan ikan. Kenapa? Makanya kalau saya tulis di sini ikan paus itu mestinya paus saja gitu. Kenapa bukan ikan? Karena kalau ikan
itu bernafasnya dengan insang. Hiu itu segede, ada namanya hiu biru, hiu tutul apa itu, segede itu bernafasnya dengan insang, maka disebut ikan. Tapi paus nafasnya itu dengan paru-paru, termasuk paus sperma. Paus itu saya searching berhari-hari, kamu libur saya itu searching jenis-jenis paus. Puluhan jenis ikan paus, ada paus biru, ada paus putih, ada paus bungkuk, ada paus sirip, dan lain sebagainya, termasuk paus sperma. Dari sekian banyak paus itu, yang besar kemungkinan menurut saya bisa keliru. Yang menelan Yunus itu, kalau itu jenisnya, ya paus sperma ini. Kenapa? Karena paus-paus yang lain itu kerongkongannya sempit. Jadi walaupun badannya gede, kerongkongan paus, misalnya paus biru atau paus orca, itu sempit. Jadi kalau ada barang besar yang nyangkut, apalagi itu manusia. Tapi kalau paus sperma itu, ya kamu lihat segini loh. Ini apa namanya? Mulutnya itu begini. Kepalanya saja sebesar itu. Otaknya paus sperma itu 5 kali otak manusia. Jadi besarnya itu. Ini bisa puluhan ton beratnya. Yang pernah diketemukan itu panjangnya saja ada yang 25-29 meter. Nah itu ya bisa saja kalau misalnya di sini nih ya, Yunus ditelan langsung bablas ke sana. Karena apa? Walaupun dia bergigi, tapi paus sperma itu makanannya mayoritas adalah ubur, bukan ubur-ubur, apa namanya? Yang mengeluarkan tinta itu? Gurita, cumi. Tapi cumi bukan cumi kecil-kecil, cumi raksasa. Itu langsung ditelan saja gitu. Tapi kalau paus yang lain, misalnya paus biru atau paus orca, itu sangat kanibal. Jadi kalau makan mangsanya itu digigit, dicabik-cabik begitu. Rasa-rasanya nggak mungkin lah Yunus ditelan paus biru, karena pasti hancur kan itu. Ini kan Yunus utuh. Lah kalau paus ini makanannya adalah cumi-cumi, langsung ditelan. Nah, besar kemungkinan Yunus itu langsung ditelan saja. Walaupun kata ilmuwan, tapi kemungkinan itu bisa dibantah. Kenapa? Karena paus sperma itu letaknya di dalam laut, bisa 1 kilo, 2 kilo. Jadi dia tidak seperti paus-paus yang lain ke daratan. Tetapi kan dia juga membutuhkan oksigen. Kalau dia butuh oksigen, maka dia keluar. Ke permukaan. Nah, bisa saja ketika dia keluar itulah ketemu Yunus jadi telan kan itu. Ini foto orang Lamalera. Nah ini si orang-orang Ambon ini, lihat ini. Orang Lamalera itu adalah kampungnya di NTT, Nusa Tenggara Timur. Salah satu kebiasaan orang Lamalera itu adalah apa? Setiap tahun paus-paus besar itu lewat di daerah dia, migrasi istilahnya. Maka dia berburu paus itu. Di antaranya juga paus sperma ini. Ini kalau misalnya nanti ada ruangan yang bagus gitu, disetelkan apa? Videonya bagus itu. Bagaimana orang-orang Lamalera berburu paus itu. Hanya pakai tombak, loh, tombak begini. Jadi bukan alat apa ya, tombak dari kayu apa bambu, langsung dia melompat, ditusukkan ikan segede ini. Ya walaupun ini menjadi masalah lingkungan hidup kan. Dianggap tidak boleh membunuh paus itu. Tapi karena orang Lamalera itu membunuhnya tradisional, oleh dunia masih ya udahlah biarin aja lah. Paling yang dibunuh kan 1-2 dari sekian puluhan itu. Dan itu adalah melestarikan tradisi. Ini di Lamalera sana, itu kalau nanti paus itu ketangkap, satu kapal itu dibagi semuanya, termasuk orang di desa itu dibagi, coba. Kebersamaannya orang Lamalera. Jadi satu desa itu mendapat daging ikan paus ini, dan itu nantinya dikeringkan,
Dan ikan kering itu bisa menjadi alat tukar, jadi kayak uang akhirnya di desa ini. Karena saking berharganya. Kenapa dia disebut paus sperma? Nah ini, kenapa saya juga memilih paus sperma itu menjadi mungkin yang menelan Yunus. Karena Yunus kan ditelan. Ya. Satu, walaupun dia bergigi, dia tidak seperti paus orca atau paus biru yang mencapek-capek apa? Digigit atau dihancurkan gitu. Ini langsung ditelan. Itulah masuklah Yunus selamat kan. Ikan paus sperma ini disebut paus sperma karena dia itu mengeluarkan sebuah, ini saya punya foto yang khusus gitu, tapi saya nggak sempat memprint ya. Kayak begini, jadi ada gumpalan-gumpalan kayak lilin, itu yang dikeluarkan oleh paus ini. Namanya ambergris. Pernah dengar ambergris? Hah? Pernah? Ambergris? Syukurlah kalau sudah pernah. Berarti hebat. Saya baru dengar umur 68. Nah, kalau kamu masih kecil sudah dengar bagus ya. Apa fungsinya ambergris ini? Ini harganya miliaran. Jadi 1 kilo itu bisa 800 juta. Jadi kalau orang nemu ini bisa kaya raya. Itu ada orang dari NTT pernah, orang ada yang di Pulau Bangka pernah. Itu yang di dalam negeri, belum yang di luar negeri itu juga. Ada anak kecil, fotonya sudah saya ambil tapi nggak saya bawa itu. Dia langsung kaya mendadak karena menemukan ambergris ini. Jadi ambergris ini adalah sebuah zat kayak lilin yang senantiasa dikeluarkan oleh paus sperma itu. Nah, sehingga saya berpikir bisa jadi karena perilaku paus itu mengeluarkan sesuatu, ya mungkin juga Yunus itu di dalam perutnya langsung dilepeh, dikeluarkan oleh paus ini. Kenapa ambergris ini menjadi mahal? Karena ini adalah bahan baku yang paling terkenal di dunia itu untuk parfum. Jadi kalau parfum itu dicampur dengan ambergris, harumnya itu awet. Itu jadi mahal ini. Merek-merek parfumnya itu. Selain ambergris ini untuk parfum juga untuk bahan makanan. Selain untuk bahan makanan juga untuk obat-obatan. Sampai sekarang masih diteliti ini apa sesungguhnya ambergris ini. Kok ada di dalam perutnya ikan paus ini. Ada yang menyangka bahwa karena paus ini makan cumi-cumi raksasa, besar kemungkinan dari cumi-cumi itu ada bahan yang tidak bisa dicerna. Sehingga mengumpul di dalam perutnya ikan ini menjadi kayak gumpalan-gumpalan ini, kalau mungkin sudah banyak dilepeh gitu kan. Jadi dengan cerita Nabi Yunus saja, kita itu jangan hanya sekedar Yunus disuruh berdakwah, tidak mau, marah, kemudian minggat, ditelan ikan, dia berdoa, dikeluarkan, selesai. Ternyata ada hal-hal yang lain yang dalam kehidupan sampai hari ini itu masih menjadi misteri. Dan itu menjadi bagianmu nanti. Kalau kamu nanti besar, bisa menjadi ahli parfum, mencarilah ambergris ini. Apa ini sesungguhnya? Kalau sudah diketahui formulanya kan kita bisa membuat secara alamiah yang lain gitu. Nah, itu diantara dari kisah-kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi mudah-mudahan kamu belajar di sini itu ceritanya sih cerita kuno. Tapi mari kita bawa di dalam kehidupan sekarang itu apa manfaatnya. Jadi jangan hanya, sekali lagi saya ulangi, begitu mendengar Yunus marah, tidak mau berdakwah, dihukum ditelan ikan, di ikan dia istighfar, dilepeh, selesai. Tapi kita lupa ikannya itu ikan apa, dan ternyata ikan ini bisa menghasilkan sesuatu yang harganya saja bisa 1 kilo itu 800 juta. Bayangin, kamu nemu 1 kilo aja sudah 800 juta. Itu kerja kalau UMR di Bogor ini cuma 4 juta.
Berapa bulan kamu bekerja kalau menemukan apa ini namanya? Apakah ini kotoran? Apakah ini benda yang tidak bermanfaat bagi ikan paus ini, sehingga karena dia mengeluarkan gumpalan-gumpalan seperti inilah ia disebut dengan nama paus spermaid. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.